Di apa gitu, jadi aku mulai share screen aja kali ya. Mana nih share screen kok aku lupa ya. Baru tahu. Udah kelihatan belum? Aku kira-kira. Udah. Nah mungkin aku mulai ya biar nggak terlalu malam juga. Jadi yang pasti itu eh, kalian itu pertemuan satu pasti diajarin itu ya pengenalan model nggak sih? Bener nggak sih? Bener nggak Betul, sih Bang. kira-kira? Nah mungkin untuk di soal UTS yang pasti kalian ya harus hafal atau harus paham konsep inilah ya. Mungkin ini kalian mungkin sampai bosan lah dengerin ini ya. Model adalah penyederhanaan sistem ya. Benar nggak sih? Benar nggak? Kira-kira. Penyederhanaan dari Betul. sistem ya. Nah, ya mungkin ini emang kelihatannya simpel, tapi nggak sesimpel itu. Tapi ya inti dari model itu ini, teman-teman. Jadi model itu adalah penyederhanaan dari sistem. Ya mungkin apa? eh, biar nggak terlalu serius, mungkin aku kasih gini aja kali ya. Ya, ini biar nggak terlalu tegang ya. Kasih citasi lah. Apa kira-kira citasinya? Testi gitu kali ya. Gini ya. Di ini intinya dari apa? Inti dari MSP sebenarnya. Jadi kalian tuh wajib tahu apa di apa ini itu inti dari MSP teman-teman. Jadi model adalah penyederhanaan dari sistem. Nah selanjutnya yang pasti sering keluar di soal itu eh, kalian sama Prof Handoko diajarin hierarki model nggak kira-kira? Diajarin nggak? Diajarin, Bang. Nah itu kira-kira dijelasin nggak? Perlu dijelasin nggak kira-kira? Atau nggak usah? Hierarki model itu kayak ada level 1, terus level level 1, terus 1, 2, 3, 4, 5 itu diajarin apa? Perlu ditulisin nggak? Kira-kira. Perlu, Bang. Jadi mungkin gini kali ya. Model itu katakanlah modelnya sawah ya. Bentar ya aku kasih tabel aja kali ya biar nggak terlalu itu. Ya, kok ada angkanya. Ini aja lah. Jadi hierarki model ya. Hierarki model itu yang pertama katakanlah uh, modelnya itu sawah. Terus levelnya berapa? Levelnya itu katakanlah I. Ini I ya. Terus, nah kalau kita bicara model, tentunya pasti bayangan kalian tuh model itu apa sih teman-teman? Model itu kan tiruan ya, benar nggak kira-kira? Benar nggak kira-kira? Model itu kan tiruan kan? Tapi nyatanya sebenarnya model itu memiliki resolusi teman-teman. Ya mungkin kalau misalnya kita resolusi mungkin ya kalau misalnya kalian udah dapat MapClim simbolnya itu, jadi kalian kan punya data iklim kan katakanlah resolusinya apa harian, terus resolusinya apa bulanan, resolusinya apa tahunan, ya itu resolusi teman-teman atau katakanlah jangkauannya seperti itulah. Nah ini katakanlah resolusinya itu musim lah ya, karena kan kita bicara sawah ya. Gini aja lah. Sawah level 1, terus resolusinya itu musim. Dan seterusnya ya, ini nggak aku terusin ya, kalian ada catatannya kan kira-kira? Ada catatannya nggak kira-kira? Atau ada PPT-nya? Kalau ini Ada, aku juga Bang. nulis dari buku catatanku, teman-teman. Jadi aku skip aja ya, kalian baca sendiri aja ini ya, biar cepet ya. Gimana nih teman-teman nih? Takutnya nanti ada yang nggak setuju nih takutnya nih. Gimana nih? Aku salah nggak bisa baca chat ini. Kalau nggak ada ya aku anggap kalian bisa ya ini ya.
Ya Bang, aman Bang, ada di catatannya. Nah, oke, mungkin yang ketiga itu apa ya kira-kira ya? Nah, yang ketiga ini juga nggak kalah penting. Kalian juga wajib tahu bentuk model. Nah, ini mungkin aku buat simpelnya gini aja kali ya. Jadi kayak bentuk model itu fisik versus mental. Terus apalagi itu yang dikasih sama Prof. Andoko kemarin tuh. Fisik versus mental. Terus apalagi deskriptif. Nah, deskriptif terus versus numerik ya. Ini yang nggak usah dijelasin ya, karena kan udah dapat Matstot ya. Dia apa harusnya bisa lah kalian. Terus empirik terus versus apalagi tuh mekanistik ya. Terus ada deterministik versus stokastik kalau nggak salah ya, tolong di interupsi kalau misalnya salah. Terus yang terakhir itu statis versus dinamik atau dinamis lah. Nah ini tolong dipelajari teman-teman, karena ini pasti bisa keluar di soal, pasti. Entah kalian disuruh ngejelasin pengertiannya, atau kan disuruh ngasih tahu contohnya tuh fisik itu, model fisik itu seperti apa, terus mental seperti apa, deskriptif seperti apa, numerik seperti apa, dan seterusnya itulah ya. Dia ini di cartannya pasti ada kok. Kalian pasti catat lah, gue yakin. Ini nggak clear ya, nggak ada masalah yang nomor 3 ini ya. Aman. Aman ya berarti ya. Aman Bang. Nomor 3, nomor 4. Nah, nomor 4 ini yang biasanya yang sering keluar juga, diagram Forrester. Nah, diagram Forrester ini apa? Diagram Forrester ini itu intinya itu dia ini diagram yang berfungsi untuk menjelaskan komponen model, teman-teman, serta hubungannya antar variabel. Variabel tuh bahasa Indonesia tuh artinya peubah. Ya mungkin ini kalian sudah tahu lah ya. Peubah secara deskriptif biasanya. Nah, dengan Forrester ini tuh ya kalian jangan harap yang maksudnya ditanya di soal dengan Forrester adalah nggak kayak gitu, lebih ke kayak kalian tuh kemungkinan besar disuruh menggambar atau membuat diagram Forrester. Nah, aku tanya ke kalian, kemarin pas praktikum keempat atau ketiga itu diajarkan diagram Forrester nggak kalian? Kira-kira diajarin nggak di praktikum? Kira-kira yang ada bak mandi itu diajarin nggak sama asistennya kemarin? Atau 4 atau pertemuan 3 gitu ya? Lupa aku, pokoknya intinya di MSW praktikum 3 atau 4 itulah. Diajarin nggak kalian itu? Kira-kira? Tes? Kayaknya enggak deh, Bang. Kayaknya Ya, masa belum nggak ada diajarin sih? deh Bang. Baru kayak di bentuknya doang, dikasih gambarnya kayak gini. Untuk penjelasannya nanti setelah UTS kalau nggak salah. Lah, kok gitu? Padahal sesi UTS tuh diagram Forrester loh. Tapi kalian tahu kan, kayak ada simbol kotak, terus ada awan gitu, tahu kan? Misalnya tahu simbol-simbolnya kan, di PPT-nya Profan ada kan? Ada Iya, Bang. Bang, tapi nggak tahu kayak itu bacanya kayak gimana. Iya Bang, peletakannya juga bingung. Iya, terus Bacanya itu juga bingung. awal ujung awal sama ujung akhirnya itu di mana kayak nggak tahu gitu, Bang. Ini aku kasih petunjuk. Kalau baca diagram Forrester itu dari kiri, teman-teman. Jadi kalaupun kalian disuruh membuat itu dari kiri. Jadi bacanya itu kebanyakan dari kiri. Alasannya kenapa? Karena aku juga nggak tahu ya, tapi intinya dari alasan dari kiri karena apa? Karena itu diagram Forrester itu menunjukkan aliran energi, teman-teman, di situ. Nah, ini pasti keluar
Jadi kalian wajib belajar ini. Maksudnya aku nggak mungkin jelasin apa bentuk-bentuknya karena nggak apa terlalu banyak. Karena pasti nggak sempat kalau misal dijelasin semua. Mungkin apa eh, aku kasih itu aja yang eh, ya nama-namanya aja ya simbolan nanti kalian buat apa kalian lihat aja lah. Mungkin yang kalian wajib tahu itu istilah batas model, terus apa ada istilah sumber, source, terus kosot atau sink itu artinya itu buangan. Ini tolong dicek gambar-gambarnya teman-teman ya karena konten nanti kalian disuruh gambar itu aja prosot sink terus bentar apa lagi ya, terus ada istilah variabel eksternal, terus ada istilah variabel internal, terus variabel keadaan, variabel bantu ini istilahnya itu auxiliary, terus populasi, parameter, aliran massa atau energi, terus laju aliran. Nah, terus yang terakhir itu aliran informasi. Nah, ini ada berapa ini? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, ini aku tulis namanya aja. Nanti tolong kalian lihat di PPT-nya Prof. Van ya, yang lebih lengkapnya ya. Karena ya nggak sempat kalau misal apa aku jelasin kegunaannya apa, kelemahannya apa, karena terlalu banyak teman-teman. Karena ya harusnya ini itu di praktikum harusnya. Karena eh, praktikumnya itu di praktikum 3 atau 4 itu harusnya udah masuk di Grand Forester gitu. Jadi apa dengan Forester nanti gunanya apa, Bang? Gunanya untuk membuat apa model. Jadi sebelum kita melangkah membuat model tanaman, itu kita membuat modelnya dulu, teman-teman. Karena kan kalian masih ingat ya, kalau model itu kan nggak harus sama kan, benar nggak? Katakanlah model itu kan punya batasan kan, benar nggak kira-kira? Katakanlah kalau misalnya aku memodelkan produktivitas tanaman kentang, nah, di situ aku kan nggak mungkin ngomongin apa gimana sih kentang itu berkembang biak, terus nggak mungkin kan aku juga memasukkan gimana sih kentang itu berfotosintesis, terus itu kan terlalu kompleks kan. Kan tadi kan di awal kan aku bilang kalau model itu kan penyederhanaan dari suatu sistem, benar nggak kira-kira? Sepakat nggak kira-kira dari pengertian tadi? Jadi yang kita kasih batasan sendiri gitu loh model itu. Sampai sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Ntar ya, aku ada telepon.
Sorry ya, tadi ada sedikit apa gangguan. Nah, ini gimana teman-teman? Ini tolong dipelajarin ya. Maksudnya yang kayak gambar-gambar ini tolong di apa dilihat ya. Karena ya kalau sekedar ini kan emang apa emang kalian pasti juga tahu kan batas model terus sumber dan seterusnya itu. Terus ya yang mungkin diagram alir ya. Kalau ini nggak usah aku jelaskan ya karena ya kalian kan udah dari praktikum semester 3 mungkin atau dari PPKU kan udah pakai diagram alir ya. Betul nggak kira-kira? Ini juga pasti keluar, tapi hati-hati ketika membuat simbol ya. Katakanlah input, terus proses, terus outputnya ini kan beda-beda kan. Masih ingat kan membuat diagram alir yang benar kan? Halo, tes. Kira-kira contoh soalnya tuh kayak gimana Bang itu? Yang pertanyaannya. Mungkin kalau contoh soalnya itu lebih ke gini, kayak aku nggak tahu ya soalnya, tapi yang pasti bisa jadi kalian tuh dikasih soal cerita, disuruh membuat diagram alirnya gitu loh, kayak step-stepnya gitu loh. Paham nggak kira-kira maksudnya? Jadi kalian tuh Iya. disuruh menerjemahkan membuat suatu diagram alir dari suatu cerita gitu loh. Tapi itu apa prediksiku aja karena ya nggak ada kata lain ya kecuali buat itu. Kalau nggak gini, kalian tuh disuruh ngelengkapi. Katakanlah di MSP itu kan kalian kan diajarin yang pertama itu kan pemrograman sederhana ya, bener nggak? Iya. Katakanlah kayak kalian tuh diajarin dim, terus deklarasi variabel atau apapun itulah, terus membuat apa itu kemarin tuh membuat aplikasi iklim sederhana atau apalah itulah. Ya itu kan. Nah itu biasanya itu lebih ke apa? Kalian kan kemarin itu ya udah nyampe kalian udah diajarin sama asistennya penggunaan if else itu nggak? Katakanlah jika angkanya sekian, terus kalau nilainya sekian itu akan keluar sekian. Udah diajarin itu nggak? Kira-kira? Udah ya pasti ya. Belum diajarin, Bang. Hah, masa belum diajarin sih? Yang sama asisten praktikum MSP-nya maksudnya, Bang? Iya. Atau belum sih kalau yang sama else? Iya masa Bang, belum diajarin? Nah terus entar kalau terus praktikum ngapain gitu loh selama ini? belajar mandiri. Belajar mandiri, Bang. Maksudnya kok kayak kayak eh, kayak gimana ya? Ya gak apa sih tapi ya intinya aku lanjut dulu aja kali ya ini ya. Nanti intinya kalau diagram alir itu kalian tuh nanti disuruh membuat diagram alir biasanya. Itu aja kali ya karena ya takutnya kemalaman Kak teman-teman. Takut kasihan kalian juga. Besok jam berapa ujiannya? Jam setengah dua. Setengah 2. Iya. Jadi kalau gitu aku lanjut dulu lah. Jadi intinya aku kasih poin-poin yang kemungkinan keluar aja kali ya biar nggak terlalu melebar kemana-mana ya. Selanjutnya itu ini mungkin ini aku tambahin lah tentang diagram Forrester. Di ini tuh definisinya. Nah, diagram Forrester ini itu yang keluar itu mungkin yang ini hafalin. Kenapa aku bilang hafalin? Karena ya emang nggak ada kata lain. Karena untuk dihafal emang hafalin simbol-simbol dan kegunaannya. Gunaannya dari apa? Gunaannya ini. Nah ini simbolnya. Ini tuh simbol semua sampai sini. Ini tuh simbol semua. Makanya aku suruh kalian nanti baca atau sekarang mungkin kalau kalian lagi di kosan atau di belakang dep buka laptop coba dibuka materinya Prof Handoko. Jadi apa
apa gambarnya, terus kegunaannya tuh untuk apa. Ya, itu pasti keluar. Itu ya. Karena ya, kalau bisa ditulis semua tuh kebanyakan teman-teman. Nah, terus hierarki model udah, diagram alir. Nah, terus mungkin ini tentang istilah G model. Nah, ini nanti semoga aja nggak keluar ya, tapi yang pasti kalau misal ditanya, jadi kalian bisa jawab lah minimal lah. Jadi kalian tuh wajib tahu ada istilah kalibrasi di model itu, terus ada istilah validasi, terus ada istilah parameterisasi, terus sensitivitas model, terus pengertian simulasi itu apa, terus apa lagi ya kira-kira ya, kalibrasi, validasi, parameterisasi, sensitivitas model, simulasi, terus ya mungkin modelnya sendiri lah, pengertian model tadi ya. Nah ini jadi ada banyak istilah di model, tapi yang untuk konteks di MSP itu biasanya itu tentang ditanya kalibrasi, validasi, terus parameterisasi, sensitivitas model, simulasi model, terus ya mungkin aku tambahin uji statistik lah mungkin. Ya ini biasanya itu pakai kalau di MSP itu ya kita bicara MSP ya. MSP itu biasanya itu pakai korelasi Pearson atau yang kalian pakai di praktikum sekarang itu koefisien determinasi atau R kuadrat. Tahu ya itu ya. Di tahu keluar lah, tapi ya semoga aja nggak sampai sana lah tuh di ini. Terus apa lagi ya kira-kira ya, kalian kuliah sampai diajar Pak Imron nggak kuliahnya? Sampai bang. Pernah diajar Pak Imron nggak? Iya Bang, 2 kali. Materinya apa Pak Imron, tentang apa? Lebih ke langsung pemodelan tanamannya itu Bang, yang ada 3 pemodelannya. Maksudnya gimana pemodelannya gimana maksudnya? Memodelkan raca air yang terakhir. Terus air. Kalian diajarin ngitung biomasa nggak? Sampai sana nggak kira-kira? Maksudnya diajarin sampai intersepsi gitu-gitu nggak? Maksudnya sampai dapat materi itu nggak kemarin? Iya. Nah, itu juga keluar. Jadi mungkin aku kasih soal kali ya, kalian bisa apa? Jadi yang keenam ini mungkin perhitungan biomasa. Nah, perhitungan biomasa ini itu pakai intersepsi atau istilahnya itu Q QINT lah mungkin ya, kalau misalnya kalian lihat itulah. Nah, perhitungan biomasa ini itu di MSP itu rumusnya itu BP sama dengan Q intersepsi atau interception dikali RE. Nah, kemarin sampai RUE nggak? Diajarin RUE nggak? Diajarin sampai Iya, RUE nggak kemarin? Sampai. Nah, nyampe Bang. nah, ini mungkin aku tulis soalnya dulu ya. Siapa tahu ini keluar ya. Ya, semoga aja enggak lah, karena ini ribet menurutku. Diketahui nilai LAI atau indeks luas daun atau leaf area index, yang kalau misalnya kalian di agronomi masih ingat, kalian disuruh ngambil daun terus disuruh scan pakai ARGIS itu ya, masih ingat kan itu? Jadi gimana sih Bang hitung LAI itu? Sebenarnya ada banyak metode teman-teman, tapi yang kita pakai itu biasanya itu metode scanner sama metode gravimetri. Nah, kalau misalnya kalian masih ingat lah, di semua tahu keluar ya, di leaf area index itu nilai LAI leaf area index
dapat ditentukan dengan persamaan berikut. Jadi ini tuh diketahui persamaannya. Jadi katakanlah persamaannya itu minus 0, ini koma ya, koma 0013 di, sorry, gini aja di kuadrat, terus ditambah 0 plus 0,142 di. Nah, kalian tuh disuruh menentukan nilai biomasa pada tanaman dengan nilai K atau koefisien. Kan kalian tahu ya rumusnya intersepsi kan ada eksponen minus K itu ya, bener nggak? Nah ini katakanlah 0,05, terus ini nilai dari mana Bang? Nilainya ini dari penelitian teman-teman, kalau enggak ya dari literatur gitu, biasanya seperti itu. Dan RUE itu sama dengan 0,017 kilogram per megajoule. Betul nggak sih kayak megajoule? Nah, MSP itu serunya di sini. Kita dibebaskan menggunakan asumsi. Tapi asumsinya itu berdasar, teman-teman. Berdasar dari mana? Berdasar dari literatur. Jadi nggak asal asumsi saya itu seperti ini, tapi dasarnya apa? Nah, di MSP ini kita emang menggunakan asumsi. Ya, karena kalau kita nggak pakai asumsi, mempelajari tanaman sangat kompleks, teman-teman. Karena ya di dalam tanaman itu kan banyak aliran energi ya, katakanlah fotosintesis dan seterusnya, itulah kan bisa, kalau bisa di breakdown lagi itu kan di tanaman itu kan bisa tingkat sel dan seterusnya itu loh. Nah itu kan nggak sampai ke sana kan, itu makanya kita menggunakan asumsi. Nah diasumsikan radiasi yang diterima perharinya konstan sebesar 15 megajoule per meter persegi. Nah, ini kalian masih ingat ya kalau di Agromet pertemuan ke-1 atau kedua itulah. Kalian kan masih ingat ya kalau tanaman itu kan radiasi itu kan ada dua ya, radiasi global sama radiasi par kan? Bener nggak? Kira-kira. Masih ingat nggak praktikum Agromet? Nah, jadi yang di sini itu radiasi yang diterima tanamannya, maksudnya itu radiasi par. Aku teks gini aja lah, radiasi par. Karena ada dua kan, radiasi itu ada dua, radiasi global sama radiasi par. Karena untuk tanaman sendiri itu kan yang diterima itu kan radiasi parnya kan, betul nggak? Oke, balik ke sini lagi. Nah ini rumusnya BP itu Q intersepsi dikali RUE, teman-teman, ini rumusnya. Nah terus dipecah lagi rumus Q intersepsi itu dengan Q yang datang minus atau dikurang Q transmisi. Nah, terus ada lagi rumusnya. Q transmisi itu sama dengan QM. Ini pakai bintang aja. Bintang ini maksudnya tuh ya teman-teman ya apa? Dikali ya. Jadi kan dikali eksponen min K
dikali LAI. Nah, terus rumusnya Q-intercepsi itu gimana? Nah, rumus Q-intercepsi itu jadi seperti ini. Jadi nantinya QM dikurang dikali eksponen gini ya teman-teman ya. Terus, nah jadinya nanti rumus terakhir itu seperti ini. Di barangkali kan kalian ditanya dari mana sih rumus itu? Kita pakai itu ini QM satu minus E min K dikali LAI. Nah, terus kan gimana ngerjainnya, Bang? Nah, ini aku highlight aja di warna kuning lah ya. Ini rumus yang kita pakai. Maksudnya apa? Dari sini tuh ini kurang lebih kayak step-stepnya gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian tanya, Bang, rumus Q-intercepsi itu dari mana sih? Nah, kalau misalnya kalian masih ingat di Metsat yang diajarin sama Pak Sony dulu, mungkin Pak Idung lah Metsat ya, itu kan kalian pernah diajarin hukum Bir, kalau nggak hukum Kirchhoff lah, aku lupa pokoknya. Intinya dua hukum itulah diturunkan, terus jadilah Q-intersepsi. Itulah aku lupa. Intinya kalian yang jago di nurin rumus mungkin bisa cari tahu lah itu ya. Gitu nah. Terus, nah di sini kan ditanya ya, tentukan nilai biomasa pada tanaman. Nah, berarti kan ini itu disuruh hitung LAI-nya kan, benar nggak kira-kira? Enggak teman-teman, kita kan disuruh hitung LAI-nya kan, karena kan kita dikasih persamaan, benar nggak? Jadi nantinya itu hari ke-1 katakanlah itu kan nanti dimasukin kan, itu nanti akan jadi LAI-nya. Mungkin aku stop share dulu ya. Mungkin ada pertanyaan teman-teman kira-kira sebelum aku share screen lagi, karena aku barusan baca chat ini, di chat ada apa aja nih. Langsung disuruh bikin Bang, kadang nggak ngapa-ngapain Bang. Diem, semangat, lebih ke makna hidup Bang. Punten Bang, dapat salam dari Kak Maya. Ada pertanyaan nggak teman-teman kira-kira sebelum aku lanjut lagi? Ini mau sampai jam berapa teman-teman? Kan ngantuk jam berapa kira-kira? Ada yang jam 9 tidur? Saya Bang. Itu sampai jam 9 lah ya, paling ngarat jam setengah 10 lah ya, biar kalian nggak terlalu. Iya Bang, saya udah ngantuk nih. Astagfirullah.
Nah, ini aku lagi aku share screen lagi lah. Bang, soal-soal dari 53 nggak ada ya, Bang? Soal 53 tuh nggak ada. Kan dulu kan offline. Dan kalau offline kan tahu lah ya, soalnya kan dibalikin terus dihancurkan kan berkasnya kan. Hmm. Itu dia. Nah, ini kelihatan nggak share screen gue kira-kira? Bang, barusan aku ngirim ini soal belum. Oh, ini Barusan ngirim ini Bang soal dari abstrak itu baru dikirim. itu share di grup aja lah, udah ada jawabannya kan. Mending kita belajar yang belum ada jawabannya kan. Bener nggak? Bener nggak kira-kira? Nah, takutnya kan gitu loh. Kalian ngapalin itu tapi soalnya itu yang keluar gini gitu loh. Paham nggak kira-kira? Tapi kalau misalnya keluar itu ya syukur-syukur buat kalian, berarti kan hokinya kalian aja gitu loh. Bener nggak? Kan takutnya nanti kalau keluar soal kayak gini kan nggak bisa kerjain. Kalian terpaku di soal dikasih 55. Bener nggak kira-kira? Itu udah di jawabannya kan Esti ya, bener nggak? Esti mana kelempar nggak Esti ya? Nggak kedengeran ya? Nggak kedengeran. Bang, yang dikirim Hesti itu soalnya masih ada yang kosong sih, Bang. Soal kosong yang mana? Nanti ya. Sebentar kita selesaikan ini dulu ya, barangkali nanti ini keluar gitu loh. Iya, oke, Bang. Lanjut aja, Bang. Oh, sorry teman-teman ini. Oh ya, bener kok, Minka. Nah, angkanya ini tadi kan udah diketahui ya. Angkanya kan diketahui 0,05 kan. Nah, itu tinggal dimasukin aja. 0,05 dikali 0,1 0,1433. Nah, ini tinggal dihitung aja hasilnya itu sekitar 0,107. Satuannya jangan lupa, karena ya satuannya intersepsi itu megajoule per meter persegi. Terus BP-nya berapa? BP-nya ngikutin rumus yang ini, teman-teman. Nah, tinggal dikali aja sama ROE-nya. Itu. Terus ini katakanlah aku langsung sama dengan aja kali ya, biar nggak kelamaan. 0,107 terus dikali 0,0017 sama dengan ini. Ada yang punya kalkulator nggak? Tolong dihitung dong berapa hasilnya. Mungkin ini 0,00 sekian lah ya. Ada yang dekat kalkulator nggak kira-kira? Berapa teman-teman? Berapa hasilnya? Ada yang itu nggak? 0,0018 Nolnya 3, Bang. 0,3. Iya. Oh, 0,3 gini berarti. Iya, betul. 3. 3 Iya. gini maksudnya. Iya, betul, Bang. Terus 18, 19. Terus ini satuannya apa? Karena ini masuk ke biomasa. Biomasa itu apa aja sih, Bang? Biomasa itu ya daun, batang, akar, terus buah, dan seterusnya itulah. Intinya bagian-bagian tumbuhan, teman-teman. Tapi kalau di MSP, kita cuma pakai daun, batang, akar, sama buah atau biji. Karena kan biasanya kan ada yang katakanlah jagung itu kan kita nggak nyebutnya buah kan, kita kan nyebutnya biji jagung kan, bener nggak? Nah itu jadi biji atau buah dia ada 4 itu. Terus kilogram per meter persegi.
Nah, terus LA-nya berapa? Ya, karena udah diketahui persamaannya, berarti ya tinggal dimasukin aja. Minus 0,0013 dikali, karena ini D atau hari, dan HST ini apa? HST ini hari setelah tanam, atau kalau istilah di Inggris itu DAP, atau day after planting. Jadi hari setelah tanam. Jadi barangkali keluar di soal kalian bingung, maksudnya ketemu ada istilah HST, DAP, atau katakanlah ini cuma hari langsung, nggak apa-apa, karena ini tuh istilah di pertanian lah, katakanlah seperti itulah, HST sama DAP. Nah, ini 0,013 terus dikali, berarti dikali 1 ya, 1 kuadrat ya teman-teman ya, plus 0,142 terus dikali 1, berarti sama dengan hasilnya itu 0,1433. Jadi step-stepnya itu sebenarnya itu kita hitung LI-nya dulu, karena kan LAI itu kan indeks loss down kan. Nah, karena berhubung di sini diketahui persamaannya, jadi kalian tinggal masukin aja gitu hari. Nah, terus ini ngapain kok ada 2, 3, 4, 5, 6 ya? Ini barangkali kalian disuruh melengkapi tabel kan. Melengkapi tabel kan kalau misal ini kan tinggal masukin rumus aja gitu kan. Boleh nggak teman-teman kira-kira? Terus nanti yang diganti apa? Yang diganti itu ya D-nya ini. Karena LAI itu kan grafiknya itu, kalau misalnya kalian lihat, grafiknya LAI itu kan eksponen, teman-teman. Naik terus. Jadi, tapi ada kalanya dia itu berhenti tumbuh, atau konstan LAI itu nantinya. Seperti itu. Nah, terus aku tanya lagi. Kalian sama Pak Imron atau sama Prof. Han sampai thermal unit nggak kemarin? Sampai. Nah, kalian thermal unit itu diajarin Pak Imron apa Prof. Han? Pak Imron. Pak Imron. Ya, ini juga pasti keluar kalau kita bicara TU, thermal unit, atau istilahnya itu di agromet itu ada istilah THU, thermal heat unit lah, THU itu, atau thermal unit atau TU, atau kalau istilah di bahasa Indonesia derajat panas, teman-teman. Nah, ini mungkin jadi kalian tuh di istilah agromet itu ada istilah TB, atau temperatur base, atau suhu dasar. Artinya apa? Suhu dasar ini suhu yang tanaman itu masih bisa tumbuh gitu loh. Suhu dasar itu sekian. Kalau misal di bawahnya ini nggak bisa tumbuh dia. Gitu. Nah, ini juga mungkin langsung kasih soal aja. Jadi biar kalian nanti bisa ngerjainnya. Di TB, atau temperatur base ya. Ini aku suhunya ngarang ya teman-teman ya. Jadi jangan dibuat patokan ya. Intinya ini suhunya 15 derajat Celcius. Terus katakanlah sebuah tanaman memiliki 4 fase. Nah, kemarin kan diajarin fase-fase tanaman nggak sama Pak Imron? Fase vegetatif, generatif, diajarin? Kira-kira? Diajarin, Bang. Nah, itu tolong dipahami ya, karena setiap tanaman itu beda-beda. Nah, tapi ini tanamannya aku tanaman X ya. Intinya tanaman 4 fase lah. Ini aku ngarang lah intinya. Jangan disebut oleh tanaman tomat Bang gitu juga. Intinya kalian baca di literatur kalau mau tahu tanaman apa dari fase berapa gitulah.
Terus, nah, fase 1 itu 230 katakanlah, nilai 230 di grade D. Terus suhu udaranya 25. Satuannya Celsius ya. Karena aku malas pakai simbol, aku pakai Dex aja biar cepet. Terus fase 2-nya itu katakanlah 540 degree D atau derajat panas lah. Nah, terus suhu udaranya sekitar katakanlah 26 lah. Terus ini disclaimer dulu, ini ngarang angkanya, jadi nanti tolong dibantu ngitung ya teman-teman ya. 26, terus fase 1 udah, fase 2 udah, fase 3. Fase 3 sama dengan fase 3-nya itu berapa ya enaknya? Fase 3-nya nggak diketahui lah, katakanlah tanda tanya lah fase 3-nya. Terus sorry di sininya harusnya tanya degree D. Terus suhu udara lagi, suhu udaranya itu katakanlah berapa ya? 27 derajat lah ya, derajat Celcius. Terus nanti itu ditanya pada thermal unit berapa di hari ke-30, berarti seperti itu nanti pertanyaannya. Nah, berapa, bentar, fase 4-nya belum ya. Fase 4-nya itu katakanlah berapa ya nilainya? Fase 4-nya katakanlah 980 lah. 980, satuannya masih sama, degree D, terus suhu udaranya itu katakanlah ya 25 aja lah, 25 derajat Celcius. Terus ditanya total umur tanaman tersebut berapa. Terus nah, jadi kalian kan ya, kalian kan masih ingat ya kalau misal rumusnya thermal unit itu apa? EU sama dengan N kecil dikali min B. Ini aku highlight lagi karena ini rumusnya. Ini ya, ini rumusnya. Nah, terus kita mulai dari awal, karena diketahui umur fase 1, ya kita harus runtut ya kerjanya ya dari fase 1 ya. Kalau misal, Bang, kelamaan mau fase 4, nggak bisa, karena harus urut. Karena urutannya itu ya urutan dari fasenya. 1, 2, 3, 4. Kalau fasenya ada 8 gimana, Bang? Ya dari 1, 2, 3, 4, sampai dan seterusnya, sampai 8. Gitu. Nah, ini umur fase 1. Di sini kan jadi diketahui ya 230 degree D. Nah, 20 degree D ini 230 itu sebagai katakanlah gini deh. Katakanlah ini sebagai EU. Terus TB-nya tadi berapa? TB-nya 15 ya, teman-teman ya. Benar nggak? Ya. Nah, TB-nya 15. Terus ini sebagai TB ya. Sorry, TB. Nah, terus T-nya tadi berapa? T-nya. T-nya tadi aku tulis 25 ya. Benar nggak? Kira-kira. Oh, kebalik.
25 sebagai T. Sebagai T. Atau suhunya, suhu udara rata-rata lah, katakanlah. Nah, terus tinggal masukin aja rumus di sini, 230. Nah, terus sama dengan N. N kan, N itu nanti berlaku sebagai apa? Sebagai umur, teman-teman, N itu. Nah, ini tinggal dioperasi matematik aja, 25 minus 15, berapa? 10 ya? Bener ya 10 ya? Ya 10 bener. 230, N dikali 10. Terus cari N-nya berapa? Berarti? 23. Nah, 23. Ini sebagai umur fase 1. Kita dapat fase 1. Ini aku highlight lagi. Nah, terus selanjutnya masuk ke umur fase 2. Sama, kita harus ngerjainnya. Ini diketahui tadi apa. Nah, bedanya ini apa? Nah, di sini itu yang fase 2, karena TU ini kan akumulasi ya, teman-teman ya, akumulasi panas ya. Betul nggak? Diajarin Pak Imron itu nggak? TU itu akumulasi panas atau derajat panas. Betul nggak, teman-teman? Kira-kira. Nah, karena apa dia itu akumulasi panas, jadi TU yang fase kedua tadi itu dikurangin TU sebelumnya. Tuh. Jadi katakanlah TU-nya ini kan diketahui 540 ya. Berarti 540 dikurangin 230. Dikurangin hari sebelumnya. Itu. Kira-kira sebelumnya jadi berapa kira-kira? Aku langsung jadi 310 ya. Perlu ditulis nggak? Maksudnya langsung waktu 310 kira-kira kalian bingung nggak? Aku tulis aja lengkap kali ya. Biar kalian nggak bingung ya. Ini sebagai TU. Nah, terus ini jadinya 310 TU-nya. TU-nya itu 310. Mari aku tulis ulang ya. TU. Ini dapat dari mana? Dapat dari pengurangan TU yang hari kedua dikurangin TU yang hari pertamanya. Gitu. Nah, terus kita tulis lagi seperti yang di atas. TB-nya itu 15. TB-nya 15. TB 15, terus ini tadi berapa? 26 ya? Ya 26 lah. Ya 26. 26. Kebalik. 26. Kok kebalik lagi? 26. Nah, terus ya eksekusi lagi kayak rumus yang awal tadi ya, 310 sama dengan N, terus berapa ini berarti? 26 suhunya, terus apa dikurangin TB-nya 15. Nah, terus ini jadi berapa? 10 sama dengan ini langsung N aja lah ya, biar nggak kelamaan ya. N-nya berapa? Jadinya N-nya itu sama dengan 310 dibagi 11. Hasilnya berapa hasilnya? Hasilnya itu 28,18. Nah, kalian kan pasti bingung loh Bang, 0,18. Nah, karena kita bicara hari, kita buatkan atas, karena nggak mungkin kan hari itu koma kan. Sepakat nggak kira-kira? Berarti kita bulatkan jadi 29 hari berarti. Jadi 29 hari. Ini ya, jadi tolong diperhatikan ya, kalau misal kalian ngitung TU, terus hasilnya N itu koma, kalian cari kalian bulatkan ke atas. Karena nggak
mungkin hari itu koma gini. Kalian pasti bingung kan 28,18 itu hari keberapa gitu kan. Nah, karena kita pakai asumsi, kita bulatkan ke atas, teman-teman. Sepakat ya, berarti ya. Barangkali ada apa kalian ketemu soal kayak gini nanti di soal ujiannya. Jadi langsung bulatkan. Katakanlah kalau ada opsi jawaban, kayak kalian pilih jawaban dibulatkan karena hari itu nggak mungkin koma. Itu. Di ini ya, ini nilai n-nya. Katakanlah ini umur fase 2. Nih. Ini ya. Terus fase 3-nya ya ini juga sama. Kita hitung lagi berarti ya TU-nya tadi berapa? TU-nya kita kurangin lagi ya 675. Terus dikurangin 540. Ini sebagai TU. Berarti 675 kurang 540 itu berapa ya? 135, bener nggak? 135 hasilnya. Apa 675 kurang 540? Bener ya? Berarti ya? Tolong dikoreksi teman-teman ya kalau salah hitung ya. Ini kok diem semua, jangan-jangan ngantuk nih kalian. Terus T-nya tadi 27. Ini kalau misalnya ada yang bertanya, Bang, kok dikurangin? Karena T itu akumulasi panas, teman-teman. Jadi dikurangin dari sebelumnya. Itu. Jadi, hari pertama nggak dikurangin, tapi hari kedua, 3, 4, dan seterusnya tergantung fasenya. Itu dikurangin. Terus T-nya itu 27 itu sebagai T ya. Sebagai T. Terus ini 135, bentar. Langsung aja 135 sama dengan N. Tinggal dieksekusi aja. 27 dikurang 15. Terus N-nya berarti berapa? 135 dibagi berapa itu? 135 dibagi 11. 12 ya? Dan dibagi berapa? 12 ya teman-teman ya? 12. Terus berapa ketemunya? Kemudian ini koma lagi 11,25 ya, karena hari itu nggak ada koma ya kita bulatkan ke atas, berarti jadi 12. Ini umur fase 3. Nah, fase 4 juga sama. Jadi fase 4 itu kita kurangin dulu TU-nya, berarti TU-nya itu 980 dikurangin berapa itu? 675 ya, karena hari sebelumnya ya. Ini TU berarti jadi 305. 305 ini TU. Terus T-nya berapa? Tadi di soal aku tulis T-nya itu 25 kalau nggak salah, ya 25 lah. Ya 25. Terus N-nya berapa berarti? Oh, sorry. 305 TU-nya. Terus N. TB-nya aku tulis lagi ya, biar kalian nggak bingung ya. TB-nya itu 15. Berarti 25 kurang 15 berapa? 10 ya. Oke, berarti N itu ketemu. N itu ketemu 305 dibagi 10. Nah, ini kan koma lagi ya. Berarti ya 30 sekian, 30,5. Jadi berarti kita buatkan jadi 3,31. Jadi ini umur fase 4. Aku highlight dulu. Nah, ini kan kita udah nemu fase umur semuanya ya. Umur fase 1, umur fase 2, 3, dan 4. Nah, pertanyaannya itu apa? Pertanyaannya itu disuruh total umur tanamannya. Ya, tinggal kalian jumlahkan aja. Total umur sama dengan
Iya, umur fase 1 ditambah umur fase 2 ditambah umur fase 3 tambah umur fase 4. Berarti berapa itu? Ada yang hitung nggak? Fase satunya tadi berapa? 23 ya, benar nggak? 23 terus ditambah berapa tadi? 29 tambah 12 tambah 1. Nah, ini sama dengan 95 hari. Nah, ini total total umurnya. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Kira-kira cepet penjelasanku. Abang, maaf Bang, tadi aku kelewatan yang umur fase 3 kan itu kan nggak diketahui ya Bang, itu 675. Dari mana ya Bang? Maaf Bang, tadi agak... Dikurangin. Oh, iya, sorry. Di apa, fase 3 ini ditulis, sorry. Fase 3 ini berarti 540. Sorry, teman-teman. Sorry ya, fase 3 itu sama kayak fase 2. Nah, ini. Ya, tadi totalnya itu 95 hari ya, teman-teman ya. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Oke, makasih Bang. Sama-sama. Ada pertanyaan, teman-teman? Jelas Bang. Jelas. Apa? Jelas. Nah, ini kan kalian udah menghitungnya ya. Nah, tapi jangan lupa juga kalian belajar teori, teman-teman. Kenapa? Karena kalian udah aku kasih soal hitungan gini nih kan, kalian udah tahu ya rumus TU itu kan N terus T-min TB gitulah. Nah, takutnya nanti kalian tuh disuruh dasar teorinya itu apa? Eh, dasar teorinya apa sih? Bentar aku lupa. Dasar teorinya TU itu. Nah, itu kalian buka slide-nya Pak Imran aja, dikasih kan sama Pak Imran kan? Benar nggak? Kira-kira. Maksudnya kalau misal teori itu juga susah, MSP itu. Jadi nggak apa, dan basicnya itu di agromet, teman-teman. Kalau misal kalian kuat di agromet ya, menurutku ya kalian nggak mungkin ada kendala lah di MSP harusnya. Tapi ya nggak tahu lah, setiap orang kan beda-beda kan. Mungkin ya, bang ngapain sih belajar agromet kan nanti tingkat akhir kan pilih lab meteo gitu kan. Terus bang kok belajar agromet sih malas bang pertanian gitu. Ya emang gimana ya jelasinnya ya emang gitu teman-teman. Mungkin ntar aku cari catatanku dulu ya. Kira-kira ada nggak ya? Nah mungkin ini istilahnya sih. Ini konsep apa? eh, Konsep thermal unit atau TU. Nah ini tuh ada istilah GDD itu kurang lebih itu growing degree D. Terus ada istilah THU yang tadi bilang di awal, thermal heat unit. Nah ini tuh sama, istilahnya itu sama kayak TU juga. Gitu. Nah terus syaratnya ini apa sih bang? Syaratnya TU ini. Nah syaratnya ini kalau nggak salah ya, kita tahun direvisi. Barangkali ada yang apa? Ada yang buka slide-nya Pak Imron karena ya aku udah lama nggak pegang MSP teman-teman. Jadi ya harap maklum ya. Yang aku ingat itu kalau nggak salah itu syaratnya itu hanya berlaku atau khusus skala untuk tanaman hari netral. Jadi ini tuh dia ini nggak apa nggak tergantung panjang hari. Kan masih inget kan di dashground atau di apa ya di agromet ya. Kan ada kan tanamannya cuma pagi hari, terus ada yang cuma 12 jam itu ya. Paham ya maksudnya ya? Terus ini itu tidak
Bentar, ini aku kasih penjelasan aku kayaknya nggak jelas syarat itu. Jalan nggak ambigu gitu ya. Tidak 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 responsif artinya ya, sama aja sebenarnya. Tidak responsif terhadap panjang hari, terus tidak ada pengaruh faktor lain. Faktor lain ini apa? Pemupukan dan lain-lain lah, faktor eksternal lah. Terus laju perkembangan sebanding, karena berbanding lurus ya, sebanding atau berbanding lurus dengan suhu. Nah ini mungkin bisa kalian baca atau kalian ingat-ingat lah 4 syarat TU ini, karena siapa tahu nanti keluar di soal lah ya. Terus apa lagi ya kira-kira yang keluar ya? Ntar aku coba ingat dulu teman-teman. Mungkin ini aku jelasin aja sekalian ya istilah-istilah model ini ya, biar kalian nggak ya. Nih mungkin aku jelasinnya di ini aja lah, di validasi. Validasi ini apa? Ini itu kurang lebih pengujian atau pembuktian. Pengujian atau pengesahan atau pembuktian. Nah, ini pengertian apa? Di suatu model yang sudah dibentuk atau yang sudah dibuat katakanlah, diuji kebenarannya atau keabsahannya lah, kurang lebih seperti itu, kebenarannya dan kemampuannya. Terus apa lagi? Kalibrasi. Kalibrasi itu mengubah nilai input suatu model mengubah-ubah nilai input suatu model menjadi nilai yang tidak berbeda nyata. Terus apa lagi ya? Kalibrasi. Jadi kalibrasi sama validasi ini itu dua hal yang kurang lebih saling terkait, teman-teman. Nah, terus apa lagi ya? Uji statistik. Uji statistik itu kurang lebih itu membandingkan lah istilahnya. Membandingkan prediksi model dengan hasil pengukuran sebenarnya. Menggunakan metode statistik lah, gitu. Ini contohnya itu ya itu contohnya itu korelasi Pearson atau yang kalian tahu koefisien determinasi yang kalian pakai, terus apa yang pakai di Matplotlib atau apapun itulah, R square itu R square-nya kan kalau 98% itu kan bagus kan, mendekati 100 kan, tapi kan model itu kan nggak sampai 100 kan gitu.
Apalagi ya kira-kira ya. Oh iya, eh terus apa lagi ya kira-kira ya. Intersepsi udah tadi. Kalian kuliah sampai evapotranspirasi nggak kalian? Halo? Tes tes. Terus parametrisasi. Menyesuaikan beberapa parameter. Halo? Kalian kuliah sampai evapotranspirasi nggak, teman-teman? Maksudnya sampai diajarin ETC gitu-gitu nggak di MSP? Tas? Ini tidur semua apa gimana nih? Kok nggak ada respon nih? Halo? Ya Bang, iya yang nyampe ETC. Nyampe? Iya. Serius nyampe? Iya, Mungkin yang terakhir. kalau nyampe kira-kira keluar nggak ya ETC itu? Tapi, oh iya, ini. Intinya kalian wajib ingat kalau di tanaman atau di tanaman itu kurang lebih kita itu menggunakan 5 data iklim lah, gitu ya. Yang kalian pakai di Ikum MSP itu ya, apa aja? Suhu udara, kelembaban relatif, terus kecepatan angin, terus apa lagi? Kelembapan, suhu udara, radiasi ya. Terus apa lagi? Satu lagi? Curah hujan. Apa ya? Hujan Oh iya, curah hujan, benar sekali. Lupa guys, sorry ya. Nah ini itu kurang lebih ya faktor yang paling berpengaruh lah di kalau misalnya di breakdown ini tuh semua yang terkait udara, kelembaban, kecepatan angin, radiasi matahari dan seterusnya ini tuh akan mempengaruhi tanaman itu. Berarti makanya kenapa yang kita pakai kan di MSP kan kok cuma pakai 5 data aja gitu loh. Kan kalian pasti mengenal lah ya, ada di data iklim itu kan ada banyak kan ya unsur iklim ya, katakanlah mungkin kalau misalnya kalian udah dapat UNSMED mungkin bang itu ada istilah total prestable water, terus apalagi tuh yang ribet-ribet itu loh ya, itu kan itu ya emang nggak sampai sana. Maksudnya kita pakai yang simple aja gitu loh, yang memiliki atau implikasi ke tanaman yang paling besar 5 data ini atau 5 unsur cuaca ini gitu, atau 5 unsur iklim ini. Itu teman-teman. Terus lagi ya, ngitung LAI kalian masih ingat kan ya? Maksudnya rumus dasarnya kalian masih ingat kan? Perlu ditulisin nggak rumus LAI kira-kira? Luas daun dibagi luas kertas, ya ini di praktikum agromet lah, berat gambar daun dibagi berat kertas. Nah, terus juga jangan lupa ada istilah SLA, specific leaf area. Nah kan kalau misalnya kita ngitung LAI kan gini kan rumusnya sebenarnya kan. Rumus LAI itu kan
biomasa daun, ini satuannya gram per tanamannya, dikali kerapatan tanamannya per hektar, dikali SLA. Nah, di mana SLA itu rumusnya SLA itu aku kasih keterangannya lah ya, specific leaf area, itu luas daun dibagi biomasa atau berat daun. Ingat ya, LA itu nggak ada satuannya teman-teman ya, karena indeks. Jadi kalau misalnya kalian itu nggak layak ada satuannya, pasti salah. Gitu. Karena indeks itu kan nggak ada satuannya kan, benar nggak? Apa lagi ya kira-kira ya yang kalau kata Hesti itu putaran inflasi udah diajarkan, kemungkinan besar ya bisa jadi ya ini masih aku kasih tahu aja ya. Sekarang mungkin wajib tahu istilah ini, ETC, crop eco transpiration. Atau istilahnya itu water use efficiency atau WUE. Nah, ini tuh sebenarnya di mana memiliki pengaruh ke LAI. Nah, terus ngaruhnya di apa, Bang? Ngaruhnya di pertambahan biomasa. Masa total ya, kalah daun, terus batang, akar, terus biji atau buah. Berhubung kurang 3 menit jam 9, kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman? Karena ya mungkin kalian itu ya agak sedikit pusing ya, benar nggak? Halo, tes. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Maksudnya 3 menit kita manfaatkan lah. Barangkali karena kalau terlalu lama belajar juga nggak bagus teman-teman. Misalnya terlalu banyak diforsir juga nggak bagus kan. Intinya kalian belajar efektif aja gitu loh. Ada pertanyaan nggak kira-kira? Aku stop share ya. Ini nanti Word-nya perlu dikirim nggak kira-kira? Kalau perlu aku save, kalau enggak aku don't save ini ya habis ini. Perlu banget. Kira-kira. Perlu banget, Perlu Bang. banget. Oke, aku save aja ya. Nanti aku kirim ke Hesti, terus tolong Hesti nanti di-share gitu ya ke grup 5657 lah kira-kira. Oke, kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman? Bang, izin tanya Bang. Iya. Yang bagian perhitungan biomasa tadi, yang LAI-nya, kan itu kan ada persamaan. Yang soal tadi maksudnya, soal perhitungan yang biomasa. Iya, betul yang tadi. Kan itu ada persamaan LAI-nya. Itu negatifnya itu apa ya? Kan negatif 0,0 sekian day pangkat 2 kan ya Bang ya? Kalau nggak salah tadi. Iya. Nah, itu tuh
Kita kaliin dulu sama HST-nya, baru kita pangkat 2-in, atau si harinya itu kita pangkat 2 baru dikali sama konstantanya. Dikaliin dulu aja. Oh, dikaliin dulu, baru Nah. di pangkat 2. Makanya hasilnya tadi yang negatif jadi positif baru ditambahin. Ya, benar. Oh, kayak gitu. Oke. Makasih, Bang. Sip, sama-sama Rizky. Submodel pertumbuhan rasa air. Kalau pertumbuhan itu ya yang biomasa itu, teman-teman. Ini tuh harusnya kalian tuh belajar di praktikum semuanya itu harusnya ya. Ini aku lihat tuh kayak kalian praktikum tuh tadi ada yang bilang gak ngapa-ngapain bang, wah itu kebangetan sih kalau nggak ngapa-ngapain karena jujur pengayaannya MSP itu emang di praktikum harusnya tapi ya karena ya mungkin aku nggak tahu lah satu dan dua lain hal yang menyebabkan kalian kosong atau apa itu aku nggak tahu tapi ya mungkin kalian tanyakan ke aspek kalian sendirilah. Maksudnya minta materi, minta diajarkan gitu loh. Karena karena takutnya nanti bingung di project akhirnya itu loh. Karena MSP itu ujiannya cuma di UTS aja. UAS itu ujiannya project buat makalah sama presentasi. Udah. Itu. Jadi kalian ngerjain soal itu cuma UTS aja. Selebihnya nanti UAS itu nggak pakai ngerjain soal, kalian ngumpulin makalah ke Pak Imron, ke koordinatornya MSP, terus nanti kalian sidang. Ya sidang mungkin ya per kelompok majulah presentasi itulah nanti itu gitu. Ini besok ujiannya disuruh bawa HP nggak kira-kira? Atau ada apa-apa. Nggak ada informasi apa-apa berarti? Baru ujiannya di ruang kelas mana gitu, Bang. Ya kemungkinan besar sih ujiannya tulis, teman-teman. Itu. Karena kalau misal, ya syukur-syukur ya kalian soalnya sama kayak 54, 55 lah ya. Ya semoga aja lah, jadi kalian tinggal hafalin jawabannya aja itu. Tapi ya pokoknya yang buat soal tuh Pak Imron, bukan Prof. Han. Yang buat soal tuh Pak Imron, yang buat soal ujiannya itu, bukan Prof. Han. Prof. Han cuma validasi. Karena ini soal ini layak nggak keluar, gitu aja sebenarnya. Tapi yang buat soal itu Pak Imron, yang buat soal MSP, UTS-nya, sama UAS-nya juga. Gitu. Dan kalau kalian tahu lah ya, Pak Imron kan buat soal kan komprehensif banget ya buat soalnya ya. Maksudnya kan beliau itu buat soalnya itu nalar. Jadi ngelatih penalaran kalian itu. Nggak sekedar TU adalah gitu-gitu terus ya mungkin lebih ke terapannya gitu. Pertanyaan lagi nggak kira-kira? Dari tadi aku yang ngomong sendiri kayaknya. Gimana Bang? Nggak bisa ada pertanyaan lain nggak kira-kira? Oh, ada pertanyaan Bang dari Ella. Kenapa Bang Irfan nggak jadi asprak lagi katanya? Nggak tahu ya itu masalahnya nggak ditawarin 54 tuh udah definisi di cut off gitu loh, udah dihilangin dari per GFM-an, nggak tahu kenapa. Jadi kalian asprak ada 54 nggak di matkul kalian kira-kira? Nggak ada kan? Bener nggak? Kebanyakan 55 semua kan? Bener nggak? Iya, iya. Ini Iya, asprak semua. harusnya join Bang. Apa? Ini asprak yang seharusnya join Bang. Marahin aja Bang. Gak mau jadi asprak Bang. Nanti mungkin aku kirimin Excel kali ya nanti itu. Nanti aku kirimin Excel barangkali kalian butuh Excel ngitung itulah. Karena ada juga ngitung TU itu pakai Excel biar gampang gitu loh. Biar kalian paham aja nantinya itu. Jadi jangan bingung kalau misal
Bang, ini kok cuma langsung fasenya kok deskripsinya. Maksudnya gini, kan aku tadi kan nulis fase 1 ya, bener nggak? Fase 1 fase 4 kan. Nah, nanti aku kirim Excel itu ada namanya. Fase 1 fase berkecambahan. Kan fase awal kan tanaman kan berkecambah kan teman-teman ya, bener nggak kira-kira? Bener ya? Di fase pertama kan berkecambahan, terus nanti sampai panen. Jadi fase panen itu termasuk fase, teman-teman. Jadi fase akhir, katakanlah tanaman X tadi itu kan fase 4 kan fase yang paling terakhir kan. Nah, itu fase panen yang paling akhir itu. Katakanlah dia itu udah siap dipanen. Itu. Jadi nanti aku kirimin Excel aja, kalian pelajarin aja. Excel-nya nggak ribet kok. Jadi kalau misalnya kalian nggak karena Excel-nya sama, intinya sama kok. Excel-nya sama, cuma lebih gampang kalau bisa pakai Excel. Tinggal dikunci terus diklik 2 kali langsung keluar nilainya. Tuh. Oke, ada pertanyaan lain kira-kira? Kalau nggak ada, udah jam 9 nih. Kasihan kalian nih kira-kira. Tadi ada yang bilang tidur jam 9 bang, gitu tadi siapa tadi yang bilang tidur jam 9 tadi? Tes, ini gimana teman-teman? Ditutup atau gimana nih? Esti gimana Esti? Ada pertanyaan lain nggak kira-kira? Kalau aku udah nggak ada sih Bang. Yang lain kayaknya juga udah nggak ada Bang. Boleh Bang ditutup aja. Oke, tapi ini aku kasih tahu tadi yang paling pasti keluar itu diagram Forrester. Jadi tolong abis ini kalian kataku tadi kalian pahami simbol-simbolnya itu ya. Terus aturannya itu dari kiri ke kanan pembuatannya. Jadi pembuatannya diagram Forrester dari kiri ke kanan. Terus untuk yang submodel pertumbuhan, submodel perkembangan, pertumbuhan itu tadi biomasa itu atau partisi biomasa atau BP tadi itu submodel pertumbuhan. Terus kayak perkembangan apa bang? Perkembangan itu yang thermal unit. Jadi tadi itu udah mencakup. Terus kalau neraca air, nah neraca air ini yang keluar itu kebanyakan tentang evapotranspirasi, teman-teman. Ya mungkin kalian di agromet udah tahu kalau ada 2 jenis evapotranspirasi. Ada ETP yang potensial sama yang ETC atau crop evapotranspiration. Atau itu sama kayak ETC itu istilah Indonesianya itu kebutuhan air tanaman. Karena kan tanaman kan mengalami transpirasi kan. Benar nggak? Kan tanaman kan yang kita tahu ya, kan kalau kita bicara siklus hidrologi kan badan air keluar evaporasi kan, dari air evaporasi kan, tanaman juga menguap. Nah, menguap itu kan bukan air kan. Nah, itu disebut transpirasi. Nah, itu terus sama LAI, Leaf Area Index itu. LAI sama SLA tadi tolong dipelajarin. Terus lagi ya, kira-kira ya. Yang itu sama radiasi intersepsi atau QINT tadi. Itu tolong dipelajarin lagi karena ya itu kan tadi rumusnya agak ribet ya. Setelah ini terus ketemu ini gitu ya. Terus apa lagi ya? Terus mungkin kalau disuruh buat diagram alir, tolong jangan buat kotak-kotak aja. Kalau kalian buat kotak-kotak aja, langsung salah. Kenapa? Karena diagram alir itu ada maknanya, teman-teman. Katakanlah pertama input, terus proses, bentuknya belah ketupat, atau apapun itulah. Itu harusnya kalian tahu lah. Terus apalagi tuh, terus ada bentuknya kayak oval atau apa gitulah. Ya, itu aku lupa lah. Intinya jangan buat kotak-kotak. Mungkin kalau misal bang diajarinnya kotak-kotak bang, ya tolong diubah sekarang karena itu salah. Jadi diagram alir itu ada maksudnya seperti itu. Terus Forrester tadi udah, terus apa lagi ya kira-kira ya? RUEHST TU ya, yang TU ini. Nah, TU itu intinya setiap tanaman itu membutuhkan panas, teman-teman. Untuk apa? Ya, untuk memicu perkembangannya. Perkembangan itu kan kalian tahu ya, perkembangan itu kan diferensiasi sel ya, mengerti nggak? Yang
tidak bisa balik kembali kan, atau irreversible kan, benar nggak? Nah itu mungkin kalian pelajari dasar teorinya aja lah, karena aku yakin kalian menghitungnya udah jago semua lah pasti lah itu, karena kan diperbolehkan pakai kalkulator kan, atau juga nanti katakanlah nanti di MSP ya, buruk-buruknya nanti disuruh ngitung regresi, katakanlah dikasih grafik X sama Y, terus disuruh cari R square-nya berapa, itu kalian udah tahu lah, karena kalian udah dapat klaim lah ya, gitu. Oke, mungkin itu dari aku. Nanti aku kirim ke Hesti notulensi hari ini tadi ya, sama Excel, 2 file Excel aku tadi, TU sama mungkin yang intersepsi curah hujan, seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi aku tutup ya teman-teman ya. Intinya good luck buat besok 1:30. Besok ulangan terakhir ya, betul nggak? Atau masih ada lagi ujian ya? Masih ada GIS. Kamis. GIS. GIS itu santuy lah Pak Ibu tuh kayak saya, GIS ya. Bisa lah kalian lah. Karena itu kan slide oriented kan itu. Masih ada dinamo bang. Dinamo yang 57 masih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin aku tutup ya teman-teman ya. Terima kasih atas waktunya. Jadi good luck buat besok.